Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sahri sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selawat bertangkikan salam tak lupa pula kita sajikan kepada sang baginda Nabi Allah Muhammad SAW, yang dimana berkat beliaulah kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, antara halal dan haram, antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Baik, perkenalkan, nama saya Santriani Burubancin, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikus Saleh. Baik, di sini saya akan membahas sedikit tentang pembagian harta warisan. Jadi, sebelum kita membahas lebih dalam, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari warisan itu sendiri. Warisan adalah peninggalan atau harta yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Adapun warisan itu dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tabungan, perhiasan, kendaraan, dan lain sebagainya. Adapun pembagian harta warisan tersebut diberikan oleh orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya, seperti keluarga dan kerabatnya. Jadi, adapun cara menghitung warisan menurut Islam itu sendiri, yang pertama adalah menentukan ahli waris yang ada dan dia berhak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, menghitung total warisan yang ditinggalkan. Yang ketiga, yaitu menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dan yang terakhir, yaitu menentukan asal masalah atau kelipatan persekutuan terkecil yang dihasilkan dari semua bilangan penyebut. Sebagai contoh, seorang perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang suami, ibu, dan seorang anak laki-laki. Adapun harta warisan yang ditinggalkan sebesar 540 juta rupiah. Jadi, penyelesaiannya diketahui ahli warisnya seorang suami mendapat 1/4 karena ada anak, seorang ibu mendapat 1/6, dan seorang anak laki-laki menjadi asabahnya. Adapun asal masalahnya kita ambil 12 biar mendapatkan kelipatan terkecilnya yang dihasilkan dari bilangan penyebut, yaitu 4 dan 6. Nah, jadi suami kan mendapatkan hasil 1/4. Jadi ketika dikalikan dengan asal masalah, yaitu 12, hasilnya itu 3, sedangkan ibu mendapat bagian 1/6. Ketika dikalikan dengan asal masalah, yaitu 12, maka hasilnya itu 2. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil untuk anak laki-laki, nilai asal masalah itu dikurang dengan hasil dari suami, yaitu 3, dan dikurang dengan hasil dari ibu, yaitu 2. Maka ketika 12 dikurang dengan 3 dan dikurang dengan 2, maka hasilnya itu 7. Nah, seperti yang kita ketahui, seorang wanita itu meninggalkan harta warisan sebesar 540 juta rupiah. Untuk mendapatkan perhitungannya yang lebih bagus, jadi harta 540 juta rupiah itu dibagi dengan asal masalah, yaitu 12. Hasilnya yaitu 45 juta. Jadi, hasil dari 45 juta itu dikalikan dengan bagian yang telah didapatkan oleh ahli waris. Seperti suami mendapatkan bagian 3. Ketika dikalikan dengan 45 juta, hasilnya itu 135 juta. Sedangkan ibu mendapat bagian 2. Ketika dikalikan dengan 45 juta, hasilnya itu 90 juta. Sedangkan anak laki-laki yang menjadi asabah mendapat bagian 7. Ketika dikalikan dengan 45 juta, hasilnya itu 319 juta. Jadi, ketika semuanya itu ditotalkan sesuai dengan harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris, yaitu 540 juta. Nah, lebih dan kurang seperti itulah pembagian harta warisan dalam Islam. Saya pamit undur diri. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.